Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Mufti dari kelas 6B. Saya ingin membacakan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah anak keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam secara bergantian memimpin Bani Israel. Salah satu keturunannya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Zakaria alaihissalam untuk mengajarkan isi kitab Taurat dan Zabur kepada kaumnya. Nabi Zakaria alaihissalam memiliki seorang istri bernama Isya, saudara perempuan Hana. Selama bertahun-tahun menikah, Nabi Zakaria alaihissalam dan Isya belum juga dikaruniai anak. Hana dan suaminya Imran juga belum dikaruniai seorang anak. Mereka tidak putus-putusnya bertawakal dan berdoa kepada Allah SWT. Dalam doanya Imran dan Hana bernazar bahwa jika Allah SWT mengabulkan doa mereka, maka anak yang dilahirkan akan diabdikan sepenuhnya untuk Baitul Maqdis sebagai abdi Allah SWT dan penjaga rumah suci itu. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa istri Imran. Doa mereka pun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hana melahirkan seorang bayi perempuan. Dia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi nama bayi tersebut Maryam dan menyerahkan anaknya tersebut ke Baitul Maqdis. Mula-mula kelahiran Maryam mendatangkan sedikit masalah. Imran telah meninggal sebelum kelahiran Maryam dan para ulama di zaman itu serta para pembesar ingin mendidik Maryam. Setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan ini, yaitu mendidik seorang perempuan dari seorang laki-laki yang besar yang mereka hormati. Nabi Zakaria alaihissalam berkata, "Biarkan aku yang mengasuhnya, karena ia adalah kerabat dekatku. Istriku adalah bibinya, dan aku adalah seorang nabi dan dari umat ini. Aku berhak untuk mengasuhnya." Para ulama dan para guru berkata, "Mengapa tidak seorang di antara kami yang mengasuhnya? Kami tidak akan membiarkan engkau mendapatkan keutamaan ini tanpa persetujuan dari kami." Setelah perdebatan itu tidak juga menemui titik temu, maka bersepakatlah mereka untuk menyerahkan sepenuhnya pada takdir Allah SWT melalui sebuah undian. Seorang yang mendapat undian, maka itulah yang akan mengasuh Maryam. Akhirnya Nabi Zakaria alaihissalam memenangkan undian tersebut dan mendapatkan hak untuk mengasuh dan membesarkan Maryam. Setelah Maryam beranjak dewasa, Nabi Zakaria alaihissalam menempatkannya di salah satu kamar Baitul Maqdis. Pada suatu ketika saat Nabi alaihissalam Maryam, ia terkejut mendapati makanan tergeletak di sisi keponakannya yang sedang khusyuk beribadah. Kejadian itu berulang-ulang. Pada suatu hari setelah melihat Maryam selesai beribadah, Nabi Zakaria alaihissalam menghampirinya dan bertanya, "Wahai Maryam, dari manakah datangnya makanan itu? Sementara pintu kamarmu tetap tertutup rapat dan aku tidak melihat seorang pun yang masuk ke kamar membawa makanan." Maryam menjawab, "Makanan itu datang dari Allah SWT. Sungguhnya Allah SWT memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya, tanpa hisab atau perhitungan." Mendengar jawaban Maryam tersebut, Nabi Zakaria alaihissalam menyadari bahwa Allah SWT telah menetapkan Maryam sebagai hamba yang mempunyai kedudukan dan martabat penting di sisinya. Nabi Zakaria alaihissalam selalu teringat pada perkataan Maryam. Ia sadar bahwa sekalipun usianya sudah sangat tua, pastilah ia dapat memperoleh seorang anak jika Allah SWT menghendakinya. Sebenarnya, sejak Nabi Zakaria alaihissalam memasuki gerbang pernikahan, ia sudah mendambakan kehadiran seorang anak. Namun, sampai memasuki usia senja, keinginan itu belum juga terpenuhi. Walaupun demikian, Nabi Zakaria alaihissalam tidak perlu putus asa untuk selalu meminta dan berdoa kepada Allah. Nabi Zakaria alaihissalam percaya meskipun dirinya dan istrinya sudah lanjut usia, namun jika Allah menghendaki, niscaya mereka akan memiliki anak juga. Nabi Zakaria alaihissalam sadar banyak anggota keluarganya dari Bani Israel merupakan orang yang tidak beradab dan gemar bermaksiat. Karena kedangkalan iman mereka, ia khawatir apabila tiba ajal dan tidak mempunyai keturunan yang dapat memimpin kaumnya, sehingga mereka akan semakin merajalela dan sangat mungkin mengadakan perubahan-perubahan di dalam kitab suci Taurat dan menyalahgunakan hukum agama. Kecemasan itu mengusik pikiran dan membuat sedih Nabi Zakaria alaihissalam. Ia sedikit terhibur ketika mengasuh Maryam yang dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Rasa sedihnya hilang dan keinginannya untuk memperoleh keturunan timbul ketika ia menyaksikan mukjizat hidangan makanan di mihrab Maryam. Pada suatu malam, Nabi Zakaria alaihissalam duduk di mihrabnya untuk berdoa kepada Allah dengan khusyuk dan yakin.
Dengan suara yang lembut, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku seorang putra yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub yang akan meneruskan pemimpin dan tuntutku kepada Bani Israel. Aku cemas sepeninggalku nanti anggota-anggota keluargaku akan rusak kembali akidah dan imannya sebila aku tinggalkan tanpa seseorang pemimpin yang akan menggantikanku. Ya Tuhanku, tulangku telah menjadi lemas dan kepalaku telah dipenuhi uban, demikian juga istriku, namun kekuasaanmu tidak terbatas. Dan aku berdoa agar engkau berkenan mengkaruniai seorang anak yang soleh dan engkau rindai padaku." Di dalam surat Ali Imran ayat 37 juga menyebutkan bahwa Nabi Zakaria salam akan diberikan keturunan anak laki-laki yang bernama Yahya. Kelak ia akan menjadi anak yang soleh dan membenarkan kitab-kitab Allah SWT, jadi pemimpin yang dianut, menahan diri dari nafsu serta godaan setan, dan kelak akan menjadi seorang nabi. Alangkah bahagianya Nabi Zakaria salam mendengar diri sendiri pernyataan Allah SWT yang telah mengabulkan doanya. Allah adalah zat yang maha pemurah lagi maha pemberi kepada siapa saja yang dikehendakinya. Istri Nabi Zakaria salam mengandung dan melahirkan anak laki yang diberi nama Yahya. Yahya pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang soleh dan pemberani. Ia pun diangkat oleh Allah SWT sebagai nabi seperti ayahnya. Nabi Zakaria salam termasuk nabi yang memiliki kesabaran yang sangat besar. Ia menunggu sampai usia yang sangat tua untuk mendapatkan keturunan, dan dengan kesabaran, doa, dan tawakal, ia pun akhirnya memiliki seorang anak yang juga seorang nabi. Sebagai anak muslim, kamu harus selalu bersabar, berdoa, dan bertawakal kepada Allah SWT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't care. Let me tell you. We don't